Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu Dr. Arfan Muammar MPDI dan rekan-rekan pasca sarjana UM Surabaya yang kami cintai dan kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pembaharuan sistem pendidikan di pesantren. Oke, sebelumnya latar belakang dari pendidikan pembaharuan pendidikan di pesantren. Jadi pendidikan merupakan bagian dari pembaharuan yang sangat esensial. Karena fungsi pendidikan bukan hanya memberantas buta huruf atau membentuk watak suatu masyarakat. Akan tetapi melalui lembaga pendidikan, ide-ide pembaharuan akan dapat disosialisasikan secara efektif. Pendidikan dijadikan sebagai elemen pembaharuan Islam karena di dalamnya terdapat proses pendidikan dan pengajaran manusia. Apabila proses tersebut cenderung konstruktif, maka yang akan terjadi adalah sebaliknya. Dengan demikian, proses pendidikan harus diperbarui. Oke. Kemudian modernisasi pesantren yang menemukan momentumnya sejak akhir 1970-an telah banyak mengubah sistem dan kelembagaan pendidikan pesantren. Perubahan sangat mendasar, misalnya terjadi pada aspek tertentu dalam kelembagaan. Dalam hal ini, dalam waktu-waktu terakhir banyak pesantren tidak hanya mengembangkan madrasah sesuai dengan pola departemen agama, akan tetapi juga bahkan mendirikan sekolah-sekolah umum dan institut atau universitas umum. Dengan perkembangan ini, apa yang tersisa dalam aspek kelembagaan pesantren adalah boarding sistemnya. Oke. Kemudian pengertian pembaharuan sistem pendidikan pesantren. Jadi sebelum kita membahas pembaharuan sistem pendidikan pesantren, kita bahas dulu istilah pembaharuan atau yang seringkali digunakan secara bergantian. Akan tetapi jika dicermati secara sesama, keduanya, yakni pembaharuan dengan pembaharuan, itu sama-sama berakar dari kata baru. Istilah dalam bahasa Arab adalah tajdid. Menurut Koan, dapat diindonesiakan menjadi renewal. Jadi pembaharuan atau innovation, inovasi atau perubahan. Kemudian reorganization atau reform, membentuk, dan modernization, modernisasi. Jadi inti dari keseluruhan terciptanya keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Oleh karena itu, keseluruhan makna kata tajdid di atas diasumsikan memiliki kemungkinan untuk diimplementasikan dalam berbagai komponen pendidikan seperti komponen tujuan, kelembagaan, keorganisasian, kurikulum, metodologi, dan tenaga pengajar. Kemudian ruang lingkup pembaharuan sistem. Nah, ini menurut Mujamil Komar, jadi diperlukan langkah transformatif, yakni langkah-langkah yang tidak sekedar merubah bentuk dari aslinya menjadi bentuk yang baru, tetapi yang lebih penting justru terletak pada nilai-nilai positif, konstruktif dari perubahan itu. Misalnya, perubahan dari sifat eksklusif menjadi inklusif, perubahan dari kepemimpinan individu menjadi kolektif, perubahan dari model pengajaran yang membelenggu santri menjadi emansipatoris, dan sebagainya. Jadi langkah transformatif di sini lebih diarahkan pada langkah strategis. Oke, kemudian Pak Azra ya mengungkapkan bahwa modernisasi sistem pendidikan pesantren mencakup beberapa hal. Yang pertama, pembaharuan substansi atau isi pendidikan pesantren dengan memasukkan subjek-subjek umum dan vocation. Kedua, pembaharuan metodologi. Ketiga, pembaharuan kelembagaan, dan keempat, pembaharuan fungsi. Oke. Beberapa upaya pembaharuan sistem pendidikan pesantren, yakni ada 4. Yang pertama adalah
reformulasi tujuan pendidikan pesantren. Jadi ada yang pertama, adanya kesadaran akan pentingnya tujuan pesantren, walaupun mayoritas belum tersusun secara tertulis dan dokumentik. Yang B, jika ketidakjelasan rumusan tujuan pesantren lebih disebabkan tujuan pesantren lebih ditentukan sosok pemimpin atau dengan meminjam istilah Nurholis Majid, karena pesantren merupakan individual enterprise yang kelak melahirkan implikasi manajemen yang otoritarianistik yang menghambat pembaharuan. Ini ya, pembaharuan pesantren telah melakukan penataan manajemen kelembagaan baik berupa pergeseran dari kiai tunggal ke yayasan atau pimpinan kolektif, atau bahkan sosok kiai tetap meminta pertimbangan ustadz dan pengurus. Oke, yang C, kemudian jika kelemahan rumusan tujuan pesantren yang hanya memerankan transmisi ilmu-ilmu agama, reproduksi ulama, dan mempertahankan tradisi, kini tidak sedikit yang memerankan fungsi sosial ekonomi. Oke. Kemudian yang kedua, jadi ada upaya pembaharuan sistem pendidikan pesantren itu yang kedua, pembaharuan kelembagaan pesantren. Ya, yang pertama madrasah sebagai pembaharuan. Jadi hampir di setiap pesantren di Indonesia ini banyak sekali madrasah di dalamnya. Eksistensi madrasah di dalam pesantren mempertegas keterlibatan lembaga pendidikan Islam tertua ini dalam memperbaiki sistem pendidikannya dan menunjukkan adanya persaingan menghadapi model yang dikembangkan Belanda. Kemudian yang B, sekolah umum sebagai pemantapan pembaharuan. Pada 1970-an dimulai merintis lembaga pendidikan umum. Nah, kemudian kurang lebih 10 tahun kemudian baru memperoleh bentuk standar, meskipun kualitas lembaga pendidikan itu kurang memuaskan. Yang C, perguruan tinggi sebagai penyempurnaan pembaharuan. Jadi yang C ini perguruan tinggi, kita lihat bahwa juga banyak juga di pesantren membangun universitas atau institut-institut atau sekolah tinggi STAI, kemudian dan lain-lain. Jadi institut pesantren jadi mengalami perubahan bentuk mulai dari surau atau masjid, asrama, kemudian madrasah, sekolah-sekolah umum, kemudian perguruan tinggi, dan lembaga yang sifatnya mengembangkan potensi internal dan melayani masyarakat. Namun, perubahan bentuk lembaga yang baru tidak menghapus bentuk institusi yang lama, sehingga pembaharuan ini sifatnya hanya penambahan dan pengembangan, bukan perubahan secara total, rekonstruksi. Oke, kemudian yang ketiga, upaya pembaharuan sistem pendidikan pesantren, yakni dengan pembaharuan kurikulum. Nah, penambahan dan perincian yang A, penambahan dan perincian materi dasar. Nah, dalam abad ke-19 sulit sekali ditemukan rincian materi pelajaran di pesantren. Namun ada sedikit petunjuk secara implisit dari hasil penelitian Vandenberg, sebagaimana dikutip Steinbring, bahwa materi tersebut meliputi fikih, tata bahasa Arab, kemudian usuluddin, kemudian tasawuf, kemudian tafsir. Kemudian yang B, penggunaan kitab-kitab referensi. Yang B, penggunaan kitab-kitab referensi. Nah, ini kita sudah mengetahui bahwa di kalangan pesantren sering sekali kita menjumpai penggunaan kitab-kitab referensi yang kitab kuning ya kalau dalam bahasa Indonesianya, tapi menurut
kalangan Al-Azhar itu mereka menggunakan kata-kata muqaddimah atau mutaqaddimin, jadi kitab-kitab yang lama. Kemudian lawan dari kitab-kitab mutaqaddimin ada kitab-kitab mu'asyirin, kitab-kitab yang baru, kitab-kitab yang modern. Jadi kita mengetahui bahwa kitab-kitab kuning meliputi kalau bidang fikih ada Fathul Qorib atau Ghayah wa Taqrib, kemudian ada Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan lain sebagainya. Kemudian ada tasawuf, ada Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, kemudian ada Tanqihul Qaul dan lain-lain. Kemudian dalam segi bahasa ada Alfiyah Ibni Malik karangan Imam Malik. Nah, kemudian ada Alfiyah dan macam-macam, ada Imriti dalam tata bahasa Arab. Oke, kemudian itu adalah kitab-kitab referensi dalam sistem pendidikan pesantren. Oke, yang C, materi pelajaran umum dan keterampilan. Materi pelajaran umum dan keterampilan ini tentang pembaharuan kurikulum. Jadi dapat ditandai dengan adanya unsur mata pelajaran yang baru yang diperkenalkan sebelumnya. Jadi sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan. Misalnya pada tahun 1970-an mata pelajaran IPS tidak terdapat dalam kurikulum. Akan tetapi pembaharuan kurikulum dapat pula berupa perubahan jam dan mata pelajaran, baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan sesuai dengan kebutuhan zaman. Oke, kemudian yang keempat ada pembaharuan metodologi. Jadi menurut Abu Dinata, seiring dengan perubahan sosioekonomi perlu dilakukan pengembangan terhadap metode pembelajaran yang bertumpu pada upaya yang pertama ada mengubah cara belajar dari model warisan menjadi cara belajar pemecahan masalah. Kemudian ada yang kedua dari hafalan ke dialog. Kemudian yang ketiga dari pasif ke kreatif. Yang keempat dari memiliki ke menjadi. Yang kelima dari mekanis ke inovatif. Yang keenam dari strategi menguasai sebanyak-banyaknya menjadi menguasai metodologi yang kuat. Yang ketujuh dari memandang dan menerima ilmu sebagai hasil final yang mapan menjadi memandang dan menerima ilmu dalam dimensi proses. Dan yang terakhir, melihat fungsi pendidikan bukan hanya mengasah dan mengembangkan akal, akan tetapi mengolah dan mengembangkan hati, moral, dan keterampilan. Oke, sebagai penutup kesimpulan, pemikiran dan kelembagaan Islam termasuk pesantren haruslah dimodernisasi. Sederhananya diperbarui sesuatu dengan kerangka modernitas. Mempertahankan pemikiran kelembagaan Islam tradisional hanya akan memperpanjang nestapa ketidakberdayaan kaum muslim dalam berhadapan dengan kemajuan dunia modern. Jadi harus seimbang antara tradisional dan modernitas, harus dimodernisasi. Oke, mungkin sekian dari kami. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.